Selamat datang di Suara Malam, tempat di mana cerita-cerita yang tidak diceritakan akhirnya mendapat tempat untuk terdengar malam ini. Aku akan dibawa ke sebuah desa yang tak tertera di peta, sebuah tempat yang terlupakan oleh zaman, tapi tidak oleh mereka yang menunggu. Siapkan dirimu, karena ritual ini belum selesai. Namaku Damar, seorang jurnalis dokumenter lepas. Hidupku biasa saja sebelum aku menerima sebuah email anonim berisi peta lusuh dan satu kalimat: temukan rawa belian sebelum mereka menemukannya kembali. Awalnya aku anggap spam, tapi ada sesuatu dalam bentuk tulis tangan di peta itu yang terasa nyata, seolah mengundangku secara pribadi. Perjalanan menuju desa itu bukan main. Lewat sungai, hutan, dan jalur lumpur selama 2 hari, 2 malam. Penduduk sekitar menggeleng keras saat aku sebut nama rawa belian. Sudah ditutup, sudah karam, kata mereka. Tapi peta ini seolah punya kemauan sendiri, membawaku, bahkan saat aku ingin menyerah. Aku tiba saat senja. Kabut tipis menyelimuti tanah lapang dengan beberapa rumah kayu tua. Desa ini tampak membeku dalam waktu. Tak ada suara anak kecil, tak ada ayam, tak ada sinyal. Hanya satu lelaki tua menatapku dari beranda rumah di ujung jalan. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Lindu. Kau datang lebih cepat dari waktu yang ditentukan, katanya. Aku tak paham apa maksudnya, tapi ia menawari tempat menginap. Rumah kayunya lapuk tapi bersih. Di dalamnya ada foto-foto usang, lilin aroma bunga kenanga, dan jam dinding yang tak berdetak. Aku mulai merasa ada yang janggal malam itu. Seluruh desa menjadi sunyi total mulai pukul 9 malam. Tirai-tirai ditutup, lampu minyak dimatikan. Hanya suara langkah pelan yang terdengar di luar jendela kamarku. Langkah yang tak terlihat pemiliknya. Malam berikutnya, aku menyalakan senter. Baru beberapa detik, terdengar ketukan pelan. 1, 2, 3 dari jendela. Aku menahan napas. Saat kulongok, tak ada siapa-siapa, tapi bekas tangan hitam menempel di kaca. Aku mencoba menulis kejadian-kejadian aneh ini di jurnal yang kubawa. Anehnya, tiap pagi catatanku berubah. Tulisanku tetap, tapi isi pesannya berbeda. Seolah ada tangan lain yang ikut menulis dalam pikiranku. Pagi harinya, aku memberanikan diri bertanya pada Pak Lindu. Ia menatapku lama, lalu berkata, rawa belian bukan desa biasa. Kami tak hidup, kami menjaga. Aku menyelidiki desa lebih dalam. Di tengah desa ada sebuah pohon besar berkulit hitam mengkilap. Dari cabangnya tergantung ratusan potongan kain putih. Ada bekas darah kering di akar pohon itu. Di bawahnya terdapat lingkaran batu. Aku tahu ini altar, ini pusat ritual. Di pasar kecil desa, beberapa perempuan tua membicarakan malam bulan tumpuk. Sebuah malam di mana 2 bulan muncul bersamaan. Hari di mana mereka harus memberikan persembahan. Aku mencatat tanggalnya, 3 hari lagi. Hari-hari berikutnya, suasana makin mencekam. Aku menemukan kamar terkunci di rumah Pak Lindu. Malam itu, aku mendobrak masuk. Di dalamnya hanya ada meja tua, cermin besar yang tertutup kain hitam, dan tumpukan tulang kecil. Di dinding tergantung foto-foto orang luar, seperti aku. Semua berakhir dengan cap merah bertuliskan persembahan diterima. Aku mulai bermimpi buruk. Dalam mimpiku, aku terikat di tengah lingkaran batu.
dan pohon ketuban itu menangis darah. Dari kejauhan, suara Pak Lindu selalu terdengar. Kau tak bisa lari, ini takdirmu. Saat malam itu tiba, desa berubah. Semua mengenakan kain putih, membawa obor, dan berkumpul di bawah pohon besar. Aku bersembunyi di balik lumbung tua, merekam dari jauh. Tapi tiba-tiba bahuku disentuh, seorang gadis menarikku masuk ke dalam semak. Namanya Ayu, bisiknya. Kau harus pergi sebelum ritual dimulai. Mereka akan mempersembahkanmu. Tapi jalan keluar telah ditutup. Perahu di dermaga tenggelam. Jalan setapak ditutup papan berduri. Aku terjebak. Malam itu mereka menyeretku. Tubuhku diikat. Minyak hitam dituangkan ke tubuhku. Aku ditaruh di tengah lingkaran batu. Pak Lindu membaca mantra. Warga menari mengelilingiku. Tapi bukan tarian bahagia. Ini semacam panggilan. Dari tanah keluar sosok tinggi kurus. Matanya kosong. Mulutnya seperti sobekan menganga. Makhluk itu tak menyentuhku, hanya mengelilingi dan mengendus-gendus. Mereka lapar, tapi belum cukup. Tiba-tiba Ayu datang. Ia menebas tali pengikatku dan menarikku lari. Kami menuju gudang tua di sana. Ia menyimpan minyak tanah dan korek. Ia menangis, mengatakan bahwa pohon itu adalah pusat ikatan roh desa. Jika dihancurkan, semua akan lepas. Tapi konsekuensinya, desa ini akan lenyap selamanya. Kami kembali ke altar. Saat warga kembali ke dalam rumah untuk menyucikan diri, kami menyiramkan minyak dan membakar akar pohon. Api menjilat batang, tapi api itu tak biasa. Ia mengeluarkan suara. Warga desa keluar. Mereka berteriak, bukan karena marah, tapi karena tubuh mereka mulai terbakar dari dalam. Kulit mereka melepuh, mata mereka meleleh. Mereka bukan manusia. Mereka sudah mati sejak lama. Ritual hanya menjaga bentuk mereka agar tetap ada. Pak Lindu berjalan ke arahku, terbakar tapi masih bicara. Ritual tidak bisa dihentikan, hanya dipindahkan. Kau membawanya bersamamu, Damar. Setelah itu aku pingsan. Saat terbangun, aku berada di dermaga tempat pertama kali datang. Desa itu tak ada, hanya rawa dan kabut. Tapi di tanganku ada bekas luka melingkar di pergelangan, seperti tali yang pernah mengikatku. Aku kembali ke kota, tapi tiap malam pukul 9, lampu rumahku padam sendiri, dan ketukan 3 kali selalu datang dari jendela. Rekaman dokumenterku rusak, kecuali satu file, rekaman suara Pak Lindu. Kau pikir kau selamat? Ritual hanya tidur, menunggu jiwa berikutnya. Aku kini tinggal sendirian. Ayu menghilang. Rumahnya tak ada dalam data kependudukan Setiap malam aku merasa penglihatanku kabur. Cermin memantulkan bayangan yang bukan milikku. Dan tiap pagi ada tanah